Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Prasetyo SPD. Saya CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 2 Kuningan, Kabupaten Kuningan. Pada video kali ini, saya akan melakukan pra-observasi kepada salah satu rekan guru saya di sekolah di SMK Negeri 2 Kuningan, yaitu Patino Triana SPD sebagai guru yang mengampu seni budaya di SMK Negeri 2 Kuningan. Sebelumnya, video kali ini akan dilaksanakan selama beberapa menit ke depan untuk memastikan, mengobservasi apa saja yang dipersiapkan oleh Bapak Tino Triana untuk melaksanakan pembelajaran. Selamat siang Pak Tino. Selamat siang Pak Rio. Ya Pak Tino, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa ya Pak Tino. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tino yang telah menyempatkan waktunya untuk kita bisa melaksanakan supervisi. Nah, dalam kegiatan supervisi ini ada pra-observasi, ada observasi, dan ada kegiatan pasca observasi. Pada video kali ini kita akan melaksanakan yang namanya pra-observasi, dan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan dan mempersiapkan guru yang akan disupervisi benar-benar siap pada saat melaksanakan observasi. Jadi ada beberapa hal yang akan ditanyakan kepada Bapak Tino Triana tentang kesiapan dalam pembelajaran. Selanjutnya kita mulai saja Pak Tino untuk kegiatan pra-observasi kali ini. Nah, untuk pembelajaran ke depan, Bapak, di pembelajaran seni budaya, tujuan pembelajaran yang Bapak akan ajarkan itu seperti apa, Pak? Baik. Untuk materi seni budaya yang akan saya sampaikan di kelas yang akan datang itu materinya tentang kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal. Jadi kita akan mengenalkan kebudayaan lokal di daerah setempat di Kabupaten Kuningan itu seperti apa. Tujuannya ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan tentang macam-macam kebudayaan lokal yang ada di sekitar kita. Lalu kedua, peserta didik mampu menampilkan penampilan secara kelompok tentang kebudayaan lokal tersebut. Jadi ada penampilan juga dari anak-anak siswa. Luar biasa Pak Tino. Bagaimana area pengembangannya Pak Tino untuk dalam pembelajaran kearifan budaya lokal ini? Untuk area pengembangannya itu ada dua, yaitu pertama pengetahuan dan kedua keterampilan. Untuk pengetahuan seperti sama di awal, jadi anak itu tujuannya peserta didik mampu mengenal dan mampu menguraikan seperti apa macam-macam kebudayaan lokal yang ada di Kuningan. Lalu keterampilannya peserta didik mampu menampilkan, setelah mereka mengenalkan, menampilkan seperti apa kira-kira prosesi setiap kebudayaan lokal di Kabupaten Kuningan. Ini disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Betul. Seperti itu. Jadi untuk yang dikembangkan dalam area profil pelajar Pancasila dalam budaya lokal itu lebih spesifik di mana tadi? Lebih spesifik ke pengenalan budaya mungkin. Jadi anak-anak bisa mandiri, bisa mandiri, bisa juga nanti secara kelompok bergotong royong. Seperti itu. Dan untuk bagaimana untuk rencana pembelajarannya Pak Tino, dari mulai model pembelajarannya, strategi pembelajarannya, seperti itu. Untuk strateginya berdasarkan diferensiasi berdasarkan pembelajaran kesiapan siswa. Yang kemudian nanti akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Lalu model pembelajarannya menggunakan project-based learning, dan metodenya menggunakan nanti ada diskusi kelompok, lalu ada tanya jawab, dan juga ada penugasan pada siswa. Jadi rencana pembelajaran yang akan Pak Tino laksanakan, yang pertama pembelajaran memulai diferensiasi dari kesiapan anak-anak dari siswa tersebut dikaitkan dengan keterampilan sosial emosional seperti itu. Dan yang strateginya metodenya menggunakan project jadi anak-anak membuat sebuah project di dalam keterampilannya seperti Bapak saya. Kira-kira Pak Tino untuk melaksanakannya waktunya kapan? Untuk pelaksanaan rencananya hari Kamis. Hari Kamis nanti pada jam keempat atau jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Ya, pada hari Kamis besok ya Pak Tino ya. Kamis besok. Besok kita akan melaksanakan observasi.
Nanti Pak Tino, ketika kita melaksanakan observasi ada beberapa mungkin yang akan saya supervisi, akan saya catat mulai dari tadi Pak Tino sesuai dengan rencana pembelajaran dari bagaimana Pak Tino untuk melaksanakan diferensiasi kelompok sesuai dengan kesiapan muridnya, apa yang akan dilaksanakan Pak Tino mulai asesmen seperti apa, kemudian dari strategi pembelajarannya dan ntar dari reaksi dari siswa-siswanya seperti apa pada saat pembelajaran diferensiasi melalui yang dikaitkan dengan kompetisi sosial emosional tersebut. Nah, setelah perbincangan dari observasi kali ini, Pak Tino dari awal tentang tujuan pembelajaran sampai rencana aksi yang kita akan laksanakan di observasi, kira-kira apa yang Pak Tino dapatkan dari percakapan? Dari gambaran percakapan kita hari ini, saya dapat nanti membayangkan tentang medianya. Ya, media yang nanti saya siapkan itu seperti ada nanti PowerPoint, ada video yang akan ditampilkan kepada peserta didik, dan tentu juga nanti akan saya menyiapkan laptop sebagai media tambahan. Media tambahannya seperti itu, luar biasa Pak Tino. Terima kasih Pak Tino atas waktunya. Sama-sama. Kita akan ketemu kembali nanti di hari Kamis ya, jam ke 4.56 Pak Tino ya, 3 jam ya? 45. Oh, di jam 4.35 kita akan melaksanakan observasi. Setelah itu kita akan melaksanakan pasca observasi, kita melakukan sesi coaching ntar bersama-sama dengan pengajar praktik saya. Terima kasih Pak Tino atas waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut adalah video dari pra-observasi saya dengan Pak Tino. Nanti kita akan kembali di sesi selanjutnya, yaitu sesi observasi. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah sarapan? Kenapa belum sarapan? Kenapa? Kesiangan. Tapi nggak dibikin sarapan. Ya, itu ya, semua harus direncanakan dari sebelumnya. Salah satunya adalah sarapan. Bagaimana bisa kita bisa sarapan? Salah satunya dengan bangun menyiapkan buku pelajaran dari malam. Jangan sampai bangun kesiangan karena malamnya mabar. Tiba-tiba keingetan tugas belum, buku belum disiapin, akhirnya nggak sarapan. Tiba-tiba pas pelajaran pingsan. Ada pas pelajaran pingsan? Ada. Oke. 10 WLP 1 ya. Saya absen terlebih dahulu. Aini, Afifah, pegang Marcelia, Zahra. Oke, berarti hari ini hadir semua kecuali Abdal. Iya, silakan masuk. Dari mana? Dari? Oke, ya, silakan masuk. Hari ini hadir semua ya? Iya. Oke, ibunya bisa duduk. Ya, hari ini kita masuk ke pembelajaran materi berikutnya. Ya, sebelum masuk ke materi berikutnya, biasakan dulu diawali dengan doa.
Ya, kenapa harus diawali dengan doa? Biar harapannya lancar, materi yang kita terima masuk kemana? Juga ke KM-nya mana? Silakan. Ya, KM bimbing Pro. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Abdal. Sekarang kita akan masuk ke materi seni budaya yang berikutnya. Ya, materi berikutnya ini tentang apa ini? Kebudayaan lokal. Ada orang Kuningan? Ada orang Kuningan? Gak ada ya? Oke. Kalau semua orang Kuningan berarti dia lebih muda. Karena saya yakin semuanya sudah tahu apa itu kebudayaan di Kuningan. Sudah pada tahu? Sebagian. Yang kalian tahu itu apa aja? Oke, nah benar ya. Kalian orang Kuningan tuh harus tahu apa itu kebudayaan yang ada di Kuningan. Sekarang tujuannya ya, tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu menguraikan macam-macam kebudayaan lokal Kabupaten Kuningan. Nah, nanti kalian bisa menjelaskan kebudayaan lokal di Kuningan itu ada apa aja, lalu jelaskan apakah itu tujuannya, apakah itu asalnya dari mana, dan lain-lain. Bisa ya. Lalu peserta didik mampu menampilkan pertunjukan secara kelompok kebudayaan lokal Kabupaten Kuningan. Nanti kita di pertemuan-pertemuan berikutnya akan menampilkan kebudayaan lokal Kuningan yang akan kita pelajari hari ini. Semalam saya sudah share di Google ya. Ya. Sudah diisi. Nanti pengelompokan praktek ini akan diambil dari yang semalam kalian isi. Ya, sudah saya pisah-pisahkan mana yang kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke? Apa itu kebudayaan? Angkat tangan. Silakan. Apa itu kebudayaan? Tahu Pak? Silakan. Apa yang kamu tahu tentang kebudayaan? Kebudayaan adalah kearifan lokal Indonesia. Kearifan lokal Indonesia. Ada yang lain? Silakan. Tradisi turun menurun. Oke, kearifan lokal Indonesia, tradisi turun menurun. Ada yang lain? Ada yang sama jawabannya? Sama kayak siapa? Sama Abdal, sama siapa tadi? Rahma. Kira-kira jawabannya yang mana? Abdal atau Rahma? Dua-dua. Oh, ya. Kalau kebudayaan itu adalah sesuai jawaban segala sesuatu yang dikerjakan secara turun menurun dari generasi sebelum kita atau dari nenek moyang kita. Ya, kebudayaan itu dibagi menjadi dua. Kebudayaan material dan non material. Yang material itu yang seperti apa? Ayo. Apa? Materi itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang. Apa kira-kira? Batik. Nah, sekarang kebetulan hari itu salah satu kebudayaan turun-temurun. Batik itu adalah kebudayaan materi. Ada lagi? Guci. Oh, guci itu kebudayaan mana berarti? Bisa dari Cina ya. Kalau Kuningan, bentuk kuliner apa dari Kuningan? Tuyung dari apa? Dari ketan. Ya, Kuningan itu terkenal dengan tuyung dari ketan, dengan bungkusnya dari daun
Dengan kemasannya dari itu daerah lain nggak ada yang punya. Nah, itu budaya lokal Kabupaten Kuningan. Ya, salah satunya budaya material yaitu adalah puyuh. Kita harus bangga dengan puyuh Kuningan. Jangan sampai kalah dengan ya, ada yang belum pernah makan puyuh Kuningan? Udah semua ya? Udah. Sekarang kebudayaan material. Berarti yang kita bisa tidak bisa dilihat, tidak bisa di salah satunya adalah bahasa. Ya, bahasa adalah budaya non material yang sudah diturunkan dari turun temurun. Orang Kuningan punya nggak khas bahasanya masing-masing? Punya. Contohnya apa? Sanggul. Sanggul. Orang Kuningan pasti berarti benar. Ayam. Naon deui? Rajin. Kalau kemarin kita nonton teater udah ada satu kata yang Kuningan banget. Aduh, menit. Tahu ada itu? Nah, ya itu Kuningan. Soalnya kalau kita ngomong menit di luar Kuningan itu bakal diketawain. Naon menit? Nah, ini jam. Iya, hanya orang Kuningan yang punya itu dari kata menit. Ya, masih banyak begitu pun dengan logat-logat. Andi bae maneh. Orang Kuningan gitu ya. Ya, Kuningan itu banyak bahasa walaupun hampir sama, tapi tiap-tiap daerah kecamatan tuh punya logat kan, punya kata masing-masing yang merupakan kebudayaan. Jadi jangan malu ketika mengucapkan kalimat atau logat sesuai daerah tempat kita masing-masing. Ya, kita langsung masuk ke budaya. Apa ini? Pernah dengar? Pernah nonton? Tuh yang pernah nonton. 1, 2. Pernah langsung di mana nonton? Di Cibubur ya. Kalian tahu ini berasal dari Cibubur. Lebih tepatnya daerah Palu, Marang, Paseban. Tahu Paseban? Tahu mana sih Paseban? Cibubur. Tempatnya lebih tepatnya sebelah mana? Barat. Yang kalau kita naik ke rumah seberangnya. Kalau dulu di sana ada tugu, di tengah jalan itu ada tugu, enggak, kalau dulu tugunya tugu monyet. Kalau sekarang diganti menjadi tugu harimau. Ya, entah karena apa penggantian tugunya, mungkin biar lebih kekinian aja ya. Tugu harimau. Serentahun tahun dalam rangka apa dilaksanakan? Panen padi. Upacara adat panen padi. Upacara adat Panen padi. Tahun dilaksanakan bukan dalam rangka panen padi, tapi dalam rangka mensyukuri. Dalam rangka mensyukuri hasil panen apa? Padi. Tidaknya padi. Buah-buah. Buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, begitupun kacang. Ya, yang sudah pernah nonton, pernah lihat acara ini Ngadayak ya? Ngadayak itu jadi membawa hasil bumi. Ya, banyak bentuk-bentuk unik yang dibuat dari hasil bumi. Betul ya? Betul. Semacam ada harimau, burung. Nah, itu mereka bentuk dari hasil bumi. Ya, keren. Dan hasil buminya nanti bakal dibagikan juga dengan sebagian di sini. Oke. Kapan pelaksanaan serentak? Ibu Kamari Pak. Kapan pelaksanaan serentak tahun? Pada tanggal 18 sampai tanggal 20
22. 18 sampai tanggal 22. Bulan apa? November? Ngarang. 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 Ngarang semuanya. Juli. No. Ya. No. 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 Ngarang. Ya, pelaksanaan seren tahun itu pada tanggal 18 sampai 22 Rayagung. Oh, kalau kalian apa dari Januari sampai Desember? Salah. Karena apa? Kalau penanggalan Masehi itu selalu bergerak mundur. Misal tahun ini dilaksanakan pada bulan pertengahan November. Tahun depan itu berkurang, bisa jadi di akhir September atau di awal enggak. Ya, itu mundur. Jadi penggunaan kalender sudah Soraya dulu ya. Jadi ingat bukan Januari sampai Desember. Terus pelaksanaan sudah tujuannya. Oh ya. Tanggalnya sudah, di mananya sudah. Ini pelaksanaan. Ya, pada tanggal 18. Yang pernah nonton ada orang suka mulia udah Cibubur? Ada? Enggak ada. Oke, ya. Pada malam 18 itu dibuka seren tahun ya dengan seremoni namanya Damar Sewu. Nah, damar itu apa? Enggak ya. Ya cahaya yang terbuat dari botol ya, dimasukkan minyak naon? Nah, kantung. Kalau dimasukkan air. Ya, itu ya. Kalau kalian lihat pas malam pelaksanaan seren tahun di awal tanggal 18, itu dari mulai Cibubur sampai ujung itu kanan kiri jalan penuh dengan damar. Ya, sewu itu apa? 1000. Benar nggak 1000? Nggak tahu, saya belum pernah hitung. Ya, mungkin itu hanya sebagai simbolis saja. Damar sewu. Jadi simbolis pembukaan seren tahun itu dimulai dengan penyalaan damar sewu. Ya, itu sangat bagus. Ya. Terus acaranya ada apa lagi? Ini di acara intinya. Itu pada tanggal 22 ada Ngajaya. Iya, itu hasil bumi di bawah. Ya, ada yang ditanggung, ada yang dipegang, ada yang disukun, ada yang pakai gerobak. Yang dibentuk dengan bermacam-macam bentuk. Ya, ini bentuk syukur ini memperlihatkan kepada warga bahwa kita berhasil dalam panen. Dengan harapannya panen tahun depan lebih baik, lebih bagus, lebih baik. Ya, itu. Jadi selain satu tahap syukur, ada juga harapan. Ya. Kegiatan lainnya ada juga Pauline Barga. Ya, Pauline Barga apa aja? Bentengan, orang-orayan, nah dan lain-lain. Ya, oke, itu untuk seren tahun. Ya, berikutnya. Amin. Ya, pernah dengar sebelumnya tadi Buyung? Belum. Pernah nonton? Belum. Tiga. Tadi Buyung yang memainkannya laki-laki perempuan? Dengan pakaian khas perempuan pada masa dulu. Ya, pada masa dulu dengan membawa sesuai dengan namanya. Alat ini untuk apa? Untuk mengambil air. Ya, tari buyung ini menceritakan tentang kegiatan perempuan pada masa itu, yaitu salah satunya adalah mengambil air. Ketika mengambil air, ya, ke sungai sambil mencuci. Iya, jadi kita bisa melihat bagaimana keindahan, bagaimana lenturnya seorang perempuan ketika mengerjakan pekerjaan yang digambarkan dengan tari buyung dan harus
perempuan ya. Bayang kalau laki-laki dengan pakaian seperti ini misalnya gitu. Ya, ini sama juga dari daerah Cirebon, dari Paseban ya, dari Paseban. Jadi khas dari emang dari Kabupaten Kuningan. Jadi kalau daerah ada yang klaim ya soalnya yang pengkreatornya juga hasil asli dari Paseban ini naon sih Pak? Ya, itu untuk tari buyung ya. Menggambarkan apa berarti? Perempuan. Kegiatan perempuan. Ya, seperti membawa air dan Cuci baju. yes. Ayo sok nyusun di dia. Ya. Sok nyusun. Laki sok nyusun. Nyusun naon? Berikutnya. Pernah dengar babari? Ada yang pernah, ada yang nggak pernah nonton? Kurang lebih sebulan kemarin di depan Pemda pas hari jadi Kabupaten itu ada yang namanya babari pas CFD ya. Jadi babari ini adalah dalam rangka suku dalam rangka hari jadi Kuningan. Kalau di Kuningan berarti babari kabupaten. Kalau di tiap desa itu juga sudah ada babari dengan istilah nama-nama yang lain. Ada juga hajat karang, terus nombri hajat bumi dan lain-lain ya, punya masing-masing nama tapi kegiatannya ya sama kurang lebih seperti itu, mensyukuri ya. Warganya mengumpulin makanan kan, warganya mengumpulin makanan lalu dibacakan ya doa dalam rangka syukur. Kegiatan akhirnya apa? Makan bareng. Saya lihat kemarin dalam banyak yang posting itu di gang-gangnya ya, mereka dengan biasa-biasa ngampar sama ya, makanannya sampai sepanjang jalan. Namanya macam-macam ya, bari, ada karang, ada bumi dan lain-lain. Kalau ini babari kabupaten ya, berarti babari kabupaten dilaksanakannya pada bulan apa? Kapan berarti? Kapan? Berhubung babari kabupaten dilaksanakan pada hari jadi Kabupaten Kuningan, berarti pada bulan karena raya, karena mau ya. Oke, nanti habis materi ini kita kasih dulu ya. Mau beli ya. Oke, babari ya. Kegiatan babari ini kita bahasnya yang kabupaten aja ya. Ya, otomatis jadi gitu kan. Ini siapa ini? Bro ya? Iya, ini Pak Bupati. Siapa Bupati sekarang? Ridwan Kamil. Sama gubernur Bapak. Ujung depan, ujung belakang ya. Ya. Oke, kita bahas satu lagi yang ini. Ya, kita bahas lagi. Sama Pak Titen. Widodo. Si sama Kuningan. Aceh? Benar tak? Bupati nak. Bapak Aceh? Kamu Widodo siapa? Wakil. Nggak tahu Pak. Tidak kan kamu. Ya, oke. Pelaksananya kurang lebih sama, ya. Jadi dari tiap kecamatan itu mereka mengumpulkan makanan, biasanya dalam bentuk Tumpang. Untuk bahasa Jerman, cok. Cok. Yang atasnya sudah ada telur. Kamu akan dimakannya di Direbus. Takola. Ya, itu. Ya, mereka membawa itu. Lalu rangkaian acaranya seperti apa? Ya sama pembacaan doa oleh ya orang yang dituakan sesepuh desa atau sesepuh di kabupaten. Ya, membacakan doa. Lalu setelah pembacaan doa itu ada kegiatan, ada namanya seremoni. Ya, bupati mengambil semacam daun
ya, daun temuannya diikatkan lalu dimasukkan ke air. Dan menurut percayanya air ini diambil dari 7 sumur yang berbeda. Ya, lalu diambil dan dikepret ke 7 angin. Berarti kemana wae? Timur. Simbolnya apa? Artinya apa? Menggambarkan apa? Menggambarkan pengusiran. Hama, ya, hal-hal buruknya diusir. Itu simbolnya seperti itu. Ya, itu untuk membalik kabupaten. Oke. Ya. Yang di dulu. Nempel. Merapat. Ya, silakan merapat. Tangan kanan. Gerak, sobat cara ya.
tugas, yaitu praktek secara kelompok. Nah, sekarang kalian akan duduk secara per kelompok. Ya, yang semalam telah mengisi Google Form akan saya bagikan kelompoknya. Saya akan sebutkan. Lagi minggu depan, semoga mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa sarapan. Ya, sebelumnya kita tutup dulu dengan doa. Silakan kalian kembali. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ojak Praktik, Bapak PJ Habib yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan supervisi akademik, teaching supervisi akademik pasca observasi kegiatan-kegiatan saya kemarin, Pak, mulai dari pra observasi dan sekarang kita melaksanakan coaching supervisi akademik pasca observasi kemarin dengan rekan saya di sekolah, Pak Dinotriana SPD. Beliau pengajar mata pelajaran seni budaya di kelas 10
TJKT 1. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk melaksanakan pasca observasi, yaitu kucing akademi dengan Patino. Sebelumnya, Patino apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sibuk apa Patino sekarang, Patino? Sibuk bisa kolasan Sekolah, kerja dan kegiatan ekskul. Kegiatan ekstrakurikuler, betul Patino tergabung dalam kombinasi ekstrakurikuler ya. Di sekolah kemarin kita setelah melaksanakan pra observasi dan melaksanakan observasi di kelas ya, kemarin kelas TJKT 1. Nah, pada tahap ini kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik tentang pembelajaran kemarin. Patino kira-kira Patino apa yang akan dituju dari coaching ini, Patino? Akan dituju tujuan untuk dalam coaching ini? Dari coaching kemarin yang saya dapat itu sharing Pak. Jadi dari awal pelaksanaan pra kita diskusi apa yang disiapkan dan lain-lainnya, lalu dan ketika pelaksanaannya ketika di kelas. Kira-kira apa yang ingin dicapai dari percakapan kita sekarang? Sharing ya? Sharing aja, sharing tentang kegiatan-kegiatan yang kegiatan di kelas. Patino dalam pembelajaran kemarin itu bagaimana perasaan Patino pada saat pembelajarannya? Sebelum TKJ 1 itu. Iya, ketika pembelajaran kemarin saya rasa menyenangkan Pak. Menyenangkan karena di sebelumnya sudah dipersiapkan yang lebih matang lagi ketika di wawancara yang sebelumnya. Jadi ketika pembelajaran pun media yang disiapkan anak-anak lebih bisa menerima dan saya lebih komunikatif dalam pembelajaran. Betul ya. Karena saya lihat juga kemarin pada saat pembelajaran anak-anak luar biasa seru Patino ya. Anak-anak terpancing dan aktif gitu. Ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkannya di dalam, dan anak-anak merasa nyaman ya. Saya lihat kira-kira Patino dari pada saat pra observasi kan sudah bikin rencana kita gitu. Ada rencana pembelajaran sama Patino. Kira-kira rencana pembelajarannya sudah tercapai atau tidak? Untuk rencana yang kemarin sudah tercapai dari mulai memakai PDL, lalu media-media yang disiapkan seperti laptop, terus ada video dan PowerPoint dan lain-lainnya sudah disiapkan, sudah sesuai dengan rencana. Ya betul sekali ya, kemarin memang Patino sebelum pembelajaran juga sudah langsung menyiapkan speakernya, infokusnya, jadi anak-anak memang ketika masuk pembelajaran itu memang benar-benar siap seperti itu. Ya. Dan kemarin juga kan ada tujuan pembelajarannya dilaksanakan. Apa sudah tercapai pada tujuan pembelajarannya? Sudah Pak. Sudah. Jadi kemarin tujuan pembelajaran itu ada dua. Pertama, anak itu mengetahui tentang kebudayaan lokal, lalu bisa mempresentasikan, dan yang kedua anak bisa mempraktikkan, dan itu semuanya sudah dilaksanakan. Oh iya, sudah tercapai. Ya, sekarang kita identifikasi Patino untuk pembelajaran kemarin. Mungkin Patino merasa pada saat pembelajaran itu ada yang menurut Patino sudah bagus dan bisa dipertahankan. Kira-kira apa? Kalau yang kemarin yang menurut saya bagus itu yang bisa dipertahankan dari media Pak. Media. Ternyata media pembelajaran itu sangat menentukan ketertarikan anak. Ya, dari mulai videonya, dari misalnya PowerPoint itu tampilannya seperti apa, itu ternyata sangat, daripada kita hanya ceramah tanpa menampilkan, anak-anak jenuh. Oke, jadi kemarin saya lihat memang sudah sangat baik. Tapi terlepas dari itu semua pasti ada, mungkin Patino ada merasa ada yang kurang. Gitu. Ada yang kurang dan perlu ditingkatkan. Kira-kira menurut Patino apa yang kurang dan harus ditingkatkan dari pembelajaran kemarin? Kalau misalnya kekurangan tuh pelajaran seni budaya itu kan banyaknya praktik ya. Beberapa tahun ini yang saya rasakan itu kurang di jamnya. Kurang di jam. Seni budaya hanya 2 jam. Yang sebelumnya 3 jam, tiba-tiba sekarang jadi 2 jam, itu sangat kurang. Jadinya kurang aja gitu. Iya. Bagaimana? Nah ini kan Patino sudah mengidentifikasi bahwa ternyata di bagian seni budaya itu ada kekurangan jam yang memang tidak bisa juga sama kita dirubah-rubah gitu karena ada kurikulum. Kira-kira Patino rencananya apa biar si kekurangan jam itu bisa kita tutupi dengan rencana yang mungkin kembali lagi ke perencanaan. Perencanaannya harus lebih matang lagi. Yang mungkin yang biasanya
praktik dalam satu pertemuan selesai, ya kita rencanakan, kita bagikan kelompok dan lain-lain itu untuk 2 kali pertemuan. Nah, untuk dalam perencanaan tersebut, Pak Tino, kira-kira kapan tadi untuk pembagian waktu segala macam bisa dilaksanakannya? Segera Pak. Segera Ya. akan dilaksanakan. Untuk yang kemarin kita kekurangan jam dan evaluasinya begitu untuk pertemuan berikutnya harus dipersiapkan lebih matang lagi dengan pembagian jam yang memang sedikit. Sedikit. Kira-kira spesifiknya nih, jadwalnya kapan nih mau dilaksanakan? Kalau kebetulan minggu ini itu praktek selesai ya Pak ya. Selesai. Untuk pertemuan berikutnya. Jadi, Pertemuan berikutnya sudah langsung dilaksanakan. Jadi kekurangan ini udah mulai teridentifikasi ya, Pak Tino ya, masalah-masalahnya bisa diselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya Pak Tino, kira-kira untuk mencapai kegiatan-kegiatan tersebut, siapa yang kira-kira bisa mendukung Pak Tino dalam melaksanakan pembelajaran yang sebaik? Itu kayaknya semua Pak, semua warga sekolah, terutama dari ya kepala sekolah, wakil kepala sekolah juga sangat berperan dalam Jadi dari kolaborasi rekan-rekan semua pihak sekolah, pihak sekolah. Selanjutnya Pak Tino, kira-kira komitmennya seperti apa untuk melaksanakan rencana tersebut? Komitmennya misalnya gimana Pak? Iya, komitmen dalam melaksanakan itu apa benar-benar mau dilaksanakan? Iya, komitmen betul. Pak Tino dalam melaksanakan proyek. Saya sudah membuat perencanaan juga Pak untuk materi berikutnya, misal materi seni musik, kan kalau di seni budaya itu pasti ada praktek, dan itu sudah saya buat perencanaan dan harus dilaksanakan. Nah itu ya saya maksud. Jadi Pak Tino apakah sudah menyusun? Sudah. Sudah ditulis di catatan seperti itu? Sudah. Ya, luar biasa Pak Tino, percakapan kita ternyata memang ketika kita melaksanakan pembelajaran pasti sudah baik ya, tapi ada hal-hal yang memang harus perlu diingatkan. Ternyata dari percakapan kita, dari Pak Tino sendiri ternyata sudah mempunyai rencana-rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk pembelajaran itu menjadi lebih baik ke depannya. Kira-kira Pak Tino di akhir pembicaraan kita kali ini, apakah ada lagi yang mengganjal atau yang ingin disampaikan? Sudah cukup sih Pak, cuman dari kegiatan ini yang awalnya perencanaannya mungkin kalau ada perencanaan cuma tidak matang. Jadi setelah diskusi ini ya memang perencanaan di setiap pertemuan, perencanaan di setiap pembelajaran itu memang harus benar-benar matang yang menutupi kekurangan yang tadi disebutkan. Luar biasa Pak. Ada lagi Pak Tino yang ingin disampaikan? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih Pak Tino atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan coaching seperti ini kita bisa laksanakan ke depan dengan lebih baik, dan untuk menguatkan kita ternyata dalam pembelajaran itu ada hal-hal yang bisa kita perbaiki sendiri sebenarnya. Hanya kita hanya perlu menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Terima kasih Pak Tino. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk kegiatan coaching supervisi akademik ini selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Dedet atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.